Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Zen di channel. Jadi apa ya? Di sini gua pengen ke JavaScript lagi ya. Kemarin videonya sudah sampai mana nih? Sudah sampai where to JavaScript where to ya. JavaScript di mana? Kalau bahasa Indonesianya itu JavaScript di mana? Wah anjay. View-nya setelah gua sebarin di grup-grup di WA baru 8 untuk pengenalan JavaScript, 10 untuk where to, dan untuk kejahatan dunia maya cybercrime baru 13 view. Tapi nggak apa-apa, karena di sini gue cuman pengen upload aja, ibaratkan kayak vlog belajar gue aja, vlog belajar. Jadi di sini gue pengen belajar doang sih. Ini lanjutannya dari JavaScript nih cuy. JavaScript reference. Kategori JavaScript itu ada array, string, number, math, date, global, regex, kemudian classes, error, boolean, operator, statement, JSON. Perasaan gue tuh pengen belajar begini loh. Cuman apa-apa, learn JavaScript aja kita pelajarin. Kemarin sudah sampai di where to, kemudian output. Di sini ada JavaScript output. Nanti outputnya tuh kayak mana sih JavaScript ini? Coba lah dulu kita terjemahkan ya. Kita translate sudah. Kemudian di sini ada keluaran JavaScript output. Output daripada JavaScript itu apa sih, Bang? Nah, lu jangan nanya gua. Soalnya gua di sini lagi belajar juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Bahkan mudah-mudahan apa yang gua pahami sekarang itu kalian juga dapat memahami lah ya. Oke, langsung aja di sini pengen baca. Nah, kita sudah tahu kan keluaran JavaScript itu berarti JavaScript output ya. Daripada JavaScript ini kemungkinan tampilan JavaScript dapat menampilkan data dengan cara yang berbeda. Oke, dapat menampilkan data dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Oke, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Kemudian menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Ya gue lagi belajar sih, jadi gue belum tahu nih. Tapi gue pernah ngoding nih dokumen write itu apa. Pokoknya menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Oke, window alert tahu gue. Menulis ke konsol browser menggunakan console.log. Oke. Kemudian sini menggunakan inner HTML. Untuk penjelasan pertama itu yang menggunakan inner HTML yang ini maksudnya ya. Ya, yang menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, JavaScript dapat menggunakan dokumen.getElementById, dalam kurung ID-nya apa gitu kan. Tapi menggunakan single quote atau double quote yang di dalam kurung, kemudian ada single quote atau double quote yang 2 biji itu, kemudian tengah-tengah double quote atau single quote itu isinya ID-nya. ID yang ada di dalam atribut HTML-nya. Kemudian atribut ID mendefinisikan elemen HTML. Properti inner HTML mendefinisikan konten HTML. Oke. Mendefinisikan konten HTML. Nih contoh kodenya tuh ada yang begini nih ya. Pokoknya di sini text script untuk menulis kode JavaScript-nya. Kode JavaScript-nya dokumen.getElementById demo inner HTML 5 tambah 6. Jadi 5 tambah 6 nanti akan ditampilkan ke dalam tag P ini ya. Tag P yang ada ID demonya ini ya, yang memiliki atribut ID. ID-nya demo ya. ID-nya demo. Jadi 5 tambah 6 berapa? 11 ya. Nah, maka nanti akan menampilkan angka 11. Coba kalau misalkan kita menggunakan fitur cobalah sendiri. Kita try it ya. Try it editor. Kita lihat di sini ya. 11 benar sekali ya. 11 tanpa harus kita menggunakan kalkulator. Jadi menghitung sendiri ya. Sudah tahu ya gimana penulisannya. Oke. Jadi lanjut, mengubah properti inner HTML ke elemen HTML adalah cara umum untuk menampilkan data dalam HTML. Oke. Mengubah properti inner HTML dari elemen HTML adalah cara umum untuk menampilkan data dalam HTML. Benar sekali ya, menggunakan inner HTML untuk menampilkan data dalam HTML. Kemudian menggunakan dokumen write. Dokumen write seperti apa menggunakan dokumen write itu? Untuk tujuan pengujian akan lebih mudah untuk menggunakan dokumen write. Kita bisa lihat di sini ada menggunakan TypeScript, kemudian dalam TypeScript ini ada kode JavaScript, ya tulisannya itu dokumen.write dalam kurung 5 ditambah 6. Maka nanti akan ditampilkan di mananya ya anjing.
Tapi di sini nggak ada tempat untuk nampilin sih menurut gua. Dokumen write. Jadi ada nggak tempat nampilinnya? Cuma untuk menggunakan dokumen write. Untuk tujuan pengujian lebih mudah untuk menggunakan dokumen write. Jadi sini belum ada pembayangan gua ya. Gimana dokumen write ini bekerja, belum ada pembayangan sama sekali. Coba kita try it ya. Nah, di sini tampil ya. Tampil, cuman dia tuh tampilnya tersendiri mungkin ya. Tersendiri sih. Atau dia akan membuat tag page sendiri? Enggak sih, enggak ada program yang bertujuan untuk membuat tag page sendiri, akan tetapi di sini mungkin default aja sih, cuman tampil tanpa tag gitu. Tampilnya otodidak ya. Tampilnya otodidak yang ke-11 ini, yang hasil penjumlahan dari 5 ditambah 6, tampilnya otodidak tanpa menggunakan tag P atau tag font atau tag apapun itu, enggak. Seperti itulah ya dokumen write. Kemudian di sini menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML dibuat akan menghapus semua HTML yang ada. Gimana maksudnya? Menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML dimuat. Oke, setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Nggak tahu sih artinya apa, maksudnya apa. Tapi yang jelas gue lanjut. Oke, di sini. Lanjut, di sini. Di sini yang contohnya pakai tag button ya, tag button yang ada atribut on click-nya. On click kemudian dalamnya dokumen write dokumen dot write dalam kurung 5 ditambah 6, 5 ditambah 6. Jadi nanti tuh di button itu waktu diklik, mungkin kalau pembayangan gue programnya itu kalau kita klik otomatis langsung mendapatkan hasil penjumlahan gitu loh. Coba misalkan kalau kita klik, betul kan? Betul kan 11. Iya. Yaitu tipe button on click dokumen.write 5 ditambah 6 try it. Maka otomatis langsung menampilkan angka 11. Jadi seperti itu, run ulang. Kalau misalkan kita try it 5 ditambah 6 sama dengan 11. Seperti itu kode programnya ya. Maksud daripada kode programnya. Kemudian metode dokumen.write hanya boleh digunakan untuk pengujian. Oke, hanya boleh digunakan untuk pengujian. Maksudnya pengujian apa sih? Nggak tahu juga gue. Takutnya ada miss apa gitu. Dari apa yang gue baca, karena belajarnya sendiri, nggak pakai guru. Cuman modal belajar di Water School, baca-baca, kagak tahu tuh, mungkin banyak yang miss lah ilmunya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan selanjutnya kita dapat referensi yang bagus lagi untuk belajar JavaScript. Kemudian di sini menggunakan window alert. Oke. Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Oke, untuk menampilkan data. Jadi seperti apa? Kalau misalkan kita run, ini. Run ulang dong. Nah, run ulang 11. Jadi gue bisa pakai window alert. Atau dokumen write, window alert. Kemudian gue kasih ini, single quote, misalkan Zain ganteng. Oke, sesuai ya. Close aja lah ini ya, try it-nya. Pokoknya begitu ya, menampilkan window alert. Tahu sendiri kan, jadi. Kemudian Anda dapat melewatkan window kata kunci. Jadi bisa langsung script gitu. I don't know. Anda dapat melewatkan window kata kunci. Dalam JavaScript, objek jendela adalah objek lingkup global yang berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default memiliki default milik objek jendela. Ini juga berarti bahwa menentukan window adalah kunci. Window kata kunci adalah opsional. Sebagai opsional saja. Jadi tanpa window juga nggak apa-apa sih katanya. Tapi di sini maksudnya tanpa menggunakan window ya. Di sini dalam JavaScript, objek window adalah objek lingkup global yang berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default milik objek window. Hanya sebagai objek lingkup global. Kalau misalkan tanpa window pun kita bisa ngejalanin nih. Kita bisa running alert ini. Misalkan nggak alert lah, prompt. Bisa. Nah, kalau prompt itu kan ada kolomnya, ada untuk ngisi, ada formulir untuk ngisi. Coba kalau misalkan window prompt, apakah bisa?
Bisa sih. Oke, jadi nggak ada yang error ya, aman jaya. Oke, lanjut. Menggunakan console.log. Apa gunanya console.log ya? Untuk tujuan debugging, Anda dapat memanggil console.log metode di browser untuk menampilkan data. Oke, untuk menampilkan data. Console.log itu untuk menampilkan data. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang debugging di bab selanjutnya. Jadi, pokoknya ada debugging di sini, bab debugging. Nggak tahu di mana. Pokoknya JavaScript tuh banyak ya, luas. Jadi sabar-sabar aja belajarnya. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini kodenya, di sini ya ada console.log 5 ditambah 6. Apa sih gunanya? Coba ya. Cobalah sendiri di sini sebagai tujuan debugging. Untuk apa? Untuk nggak tahu lah. Ya. Untuk menampilkan errornya mungkin debugging. Pokoknya nanti ada bab debuggingnya. Oke, di sini ada console.log 5 ditambah 6. Coba klik run again. Dia minta. Dan klik run again. F12 di sini diminta apa sih maksudnya? 5 ditambah 6 console.log. Kalau misalkan apa namanya? Nggak ada error berarti aman mungkin ya. Aman, bisa tampil. Tapi di sini error atau tidak. Gua kan cuma ngasih ininya. Tapi tetap nggak tampil ya. Coba kalau misalkan gua nggak bisa tetap. Coba kalau kosong. Nggak tahu lah gua maksudnya daripada ini. Karena mungkin kurang pengetahuan tentang istilah istilah IT juga. Ya. Penting coy. Lo harus tahu tentang istilah IT itu. Pokoknya di sini ada window print ya. Nih untuk ngeprint itu biasanya pakai ini. JavaScript tidak memiliki objek cetak atau mode cetak. Anda tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript, output daripada JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah Anda memanggil window print, metode di browser untuk mencetak konten dari jendela saat ini. Oke, coba kita coba. Oke, print this page. Oke, otomatis langsung dia memberikan seperti ini ya. Wah, cuma satu doang cuy. Satu lembar kertas. Cuma di bagian situnya aja yang di print. Oh, jadi objek yang ada di jendela itu doang yang di print. Print this page. Oke, oke. Jadi amannya. Kalau window print itu begitu gunanya. Tapi gua mau lihat kodenya. Kodenya cuma ini doang sih. Kosong. Nggak ada. Cuma untuk ngeprint satu halaman doang. Aman ya. Ini ada materi sebelumnya selanjutnya. Oke, jadi seperti itu aja untuk JavaScript output ya. JavaScript output yang kita pelajari ada berapa biji? Ada menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang kita pelajari hari ini ya. Tentang console log, kemudian tentang window alert, tentang document write, dan inner HTML. Kegunaan-kegunaannya itu untuk apa? Jadi seperti itu adalah output daripada JavaScript. Oke, mungkin kita bakal lanjut lagi nanti malam atau kapan kah ya mengenai JavaScript ini. Di sini ada JavaScript statement, ya. JavaScript statement, JavaScript syntax, kemudian JavaScript comments, JavaScript variable, kemudian JavaScript. Pokoknya banyak cuy yang belum kita pelajari. Tapi aman, enjoy, santai, nggak usah terlalu buru-buru belajarnya karena kalau terlalu buru-buru kita juga ya makin banyak yang numpuk dan makin banyak lupanya ya. Yang numpuknya apa yang numpuk? Yang numpuk itu banyak istilah-istilah IT yang belum kita ketahui ya. Masuk untuk programming ini, JavaScript tentang JavaScript ini ya. Banyak lah pokoknya sesuatu yang belum kita ketahui tentang istilah-istilah IT-nya. Penting juga untuk pengetahuan itu kalau misalkan kita langsung belajarnya itu langsung nabrak gitu. Misalkan langsung nabrak, langsung semuanya lah kita pelajari langsung sekaligus, malah bikin pusing. Jadi mungkin sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman semua. Dari gua tentang materi JavaScript nanti bakal lanjut lagi ke video tentang cyber security ya.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.